Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah, kita bertemu lagi setiap Ahad ketiga bersama-sama untuk belajar ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat. Ada ilmu kesehatan, ada ilmu agama. Mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan tentang asam urat, pernah. Nah, ini kita banding sedikit dengan rheumatoid arthritis, jadi rematik. Karena kalau yang ditanya itu toko obat, pasti dikasihnya asam urat semua, sama obat setelan. Setelan itu ada anti sakit, kemudian vitamin, sama biasanya pil yang agak hijau atau biru. Nah, itu yang berbahaya, karena diberi kalau enggak dexamethasone ya prednison. Itu memang cespleng, kalau dicampur dengan obat anti sakit itu langsung rasanya enak. Nah, nanti kumat lagi, beli lagi. Nah, itu efeknya sangat perlu diperhatikan, karena beberapa organ akan terdampak. Satu yang pil setelan namanya pil kombinasi napa setelan. Kanggo nyeri-nyeri ini loh, kanggo setelan isinya kan sak plastik, isinya beberapa untuk anti sakit, vitamin, sama yang tadi saya sebut tuh dexamethasone atau prednison. Itu jos cespleng lah. Tapi kalau terus menerus dipakai, itu yang terkena macam-macam ya. Satu, lambungnya bisa tidak kuat, nanti kena gastritis, atau istilah sekarang yang populer tuh GERD, GERD ya. Karena lambungnya tergerus oleh pil itu. Yang kedua, dia menekan sumsum tulang belakang, sehingga daya tahan tubuh menurun. Yang ketiga, timbul muka seperti gemuk, tapi sebenarnya tidak gemuk. Itu namanya kalau dalam kedokteran moon face, wajahnya seperti rembulan, jadi bunder. Itu kalau panjang sekali, jangka panjang. Nah, itu sudah masalah ya, harus segera diperiksakan ke rumah sakit. Nah, yang terakhir, karena beberapa sel yang terdampak, sel untuk pertahanan tubuh, biasanya mudah tertular TBC. TBC itu bukan berarti orang yang menderita, orangnya kurus, orangnya miskin, enggak. TBC itu semua orang bisa kena. Yang paling terkenal itu Prof. Habibie almarhum ya. Itu kena TBC tulang. Bayangkan orang pinter sekolah di Jerman tapi kena TBC tulang. Dia harus minum obat teratur. Alhamdulillah istrinya dokter, jadi dijaga, diminum obat terus. Alhamdulillah sembuh. Nah, ini jadi jangan membeli obat katanya teman. Iki lho, jos, terus tuku, melu tuku. Jangan. Tapi lebih baik tanya ahlinya. Kan sudah kagungan BPJS semua nggih. Nah, niku pakai aja ke puskesmas. Yang terdekat pundi mriki puskesmase? Serondol.
Sondol wonten, Padang Sari wonten. Nah, ke sana aja. Insya Allah, nah ini saya sedang berjuang untuk mengingatkan pemerintah kabupaten supaya bikinnya klinik itu satu-satu. Serondol itu kan 3 kalau nggak salah, mengidkai gorden. Lah nek arep ngeluh sing rahasia kan ra iso. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Orang itu dijaga rahasianya. Contoh misalnya ya, kula pilek. Karena ono godene kan dia rak wani ngomong terus terang. Ya kan, karena nanti kedengaran ke sekitarnya. Pilek napa? Nggih, flu napa-napa, mboten pilek sing ngisor. Sing ngisor itu meler mawon, medal nanai. Nah, itu kan susah. Jadi saya sedang woro-woro tapi cah wong cilik kan ra iso di ngandelke karo para pimpinan. Lah wingi kula pun daftar sowan kalih Pak Wakil Wali Kota, kan aku rak kenal Bu Wali Kota. Mau dijawab tapi ya mungkin lali sing SMS kan kathah. Ya mungkin paling nanti mengajukan surat, menghadap. Ya biasanya nek ngono kuwi suwi. Nek langsung-langsungan kan cepet. Ya Pak, tanggal semene, jam semene. Nah, nek lewat protokol niku mangke sok-sok ilang. Suratnya kathah kan gitu. Jadi saya mau berjuang puskesmas itu kalau dokternya 3 ya kamarnya 3. Enggak boleh kok campur jadi 1. Lah engko nek keputihan piye? Nun sewu kula niku medal terus cairane. Cairan opo? Kan bingung. Oh, arep ngomong ora ono wong lanang diperiksa. Sijine ana wong liya diperiksa ya. Jadi itu. Lah rakyatnya menang mergo ora ngerti kok. Niku nek rakyat sing pun berbudaya tinggi, berilmu tinggi, nuntut itu, bikin surat rame-rame pada pemerintah kota setempat. Mohon pelayanan kesehatan sesuai standar. Nah, standarnya ya 1 dokter 1 kamar. Nggak boleh campur-campur gitu. Nah, kalau pengajian saya sampaikan itu. Kalau saya karena hanya kontrol untuk hipertensi ya malah dokternya udah kenal. Apa Pak, kontrol nggih. Nggih, minta surat untuk ke RSND rujukan ya. Pun apal. Jadi tidak ada rahasia. Baik, kita ingin tahu bedanya antara asam urat, GOUT ya, dengan artritis. Sekarang saya tuh mau menerangkan itu karena banyak, terutama yang ngeluh itu banyak perempuan. Usianya di atas 50 terus sakit. Ya. Sakit terus disuntik. Nah, suntik itu ada yang 1,5, ada yang 3 juta, ada macam-macam loh, larang Pak suntik ini. Nah, tapi ya sedelone lara meneh wong suntik itu kan hanya sementara tidak menghilangkan penyebab. Sehingga akhirnya suntik. Jadi setiap 3 bulan gitu menyediakan uang jumlahnya besar. Nah, sekarang bagaimana kita supaya tidak terkena, itu yang penting. Ya. Yang pertama seperti difirmankan oleh Allah, makan itu harus tidak berlebihan. Itu menurut Nabi, ya kan? Dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga kosong. Nah, jadi supaya udaranya ada. Nah, terus kalau menurut Al-Quran halalan thayyiban. Terus tidak boleh israf. La yusrifun, tidak boleh israf. Berarti tadi Nabi menerangkan menjadi 3 ruang lambungnya itu. Nah, alhamdulillah saya berjuang untuk menurunkan berat badan. Sudah saya ceritakan ya Pak, berhasil ya. Alhamdulillah. Ya memang rada enteng. Ya. Tapi saya di sini melihat sehat semua karena tidak ada yang gemuk ya. Kecuali gemuk sedikit gitu. Kalau gemuk yang besar itu
Resikonya banyak nanti, termasuk penyakit dengkul itu. Karena apa? Dengkulnya nyonggo awak. Kudune nyonggone 20 kilo atau 5. Lagi nyonggone 90 kilo. Lah kan cepet rusak itu anunya. Yang tumbuhan antara tulang dengan tulang. Jadi antara tulang yang paha dengan tulang yang bawahnya, ini kan ada, nanti kalau nyembelih sapi Pak dilihat itu, wah halus banget, licin, wis halus licin. Jadi sapi ini rak tahu loro ya, sampai disembelih sehat terus. Lah manusia itu kena makanan, kena minuman, kena berat badan, macam-macam, akhirnya lapisan yang paling luar itu lapisannya namanya tulang rawan. Ya, tulang rawan itu bisa aus. Ausnya ya antara lain karena itu tadi yang saya sebut. Akhirnya apa? Yang tadinya kempling licin, adalah saya cari gambarnya belum ketemu karena udah dipindahi semua. Laptopnya nggak cukup di hard disk. Itu bergerigi lama-lama karena tulang rawannya tererosi ya, makin tipis makin hilang, terus tulang dengan tulang Pak ini sudah, wah kalau sudah tulang dengan tulang nyerinya bukan main ya. Atau sholat itu misalnya nggak bisa sujud, wah itu sudah parah kan. Jadi sholatnya pakai kursi, tapi di sini saya lihat nggak ada kursinya, berarti sehat semua ini. Wah ada satu kesepuan, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah 60 lebih itu ya bisa dikatakan umum, wajar. Tapi kalau orang 40 tahun kok sampai kena itu, masalah itu, ya. Jadi hebatnya Allah menciptakan itu manusia berdiri 2 kaki, coba. Itu tidak ada duanya kan. Ya, binatang lain semua itu enggak seperti manusia lah. Ya, kita manusia ini diciptakan istimewa. Di sini ada sensor untuk keseimbangan otak sama telinga dalam. Terus ada sensor kekuatan otot. Jadi orang berdiri itu harus kekuatan ototnya tertentu. Jadi kalau yang masih sehat kan bisa begini langsung. Kalau tidak sehat kan krekel-krekel gitu. Nah, itu bisa dipelihara dengan olahraga. Olahraganya apa? Ya, jalan kaki cukup 30 menit. Enggak usah seminggu atau sepekan sampai full. Karena repot ada pekerjaan. Ya 3 kali. Enggak bisa pagi, ya sore. Pokoknya bergerak, jangan sampai tidak bergerak. Jenengan perso omah sing suwi rak tau dibuka ya, Pak. Ditinggal lunga wonge. Kowe iku buka lawangan rada angel. Munine kriet. Sama. Kalau engsel-engsel kita enggak dibuat bergerak sama. Nah, yang kedua pendekatan agama. Jangan tinggalkan sholat wajib sebelum baca dzikir. Dzikirnya kan simple. Mau yang paling pendek ada. Mau yang sudah dipanjang-panjangkan oleh para ulama ada. Yang paling pendek Nabi ngajari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yang redaksi kedua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya rabbana, dan seterusnya. Pendek. Tapi ada yang panjang. Allahumma antas salam wa minkas salam wahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana, dan seterusnya. Enggak panjang. Mau yang pendek boleh karena itu dari Nabi, jangan dituduh aliran sesat ya. Sekarang ini kan orang pada tidak ngerti ilmu ya, saling serang di TikTok, di mana itu. Saya kadang-kadang masuk untuk mengetahui. Maksudnya juga gak sengaja dikirimi teman tentang apa,
ngisore langsung sing elek-elek. Nah itu susahnya punya media bukan milik sendiri, kan cuma numpang toh TikTok itu. TikToknya jualan. Ya jualan sak karep-karepe sing dodolan, ono sing dodolan iki iku wis macem-macem. Ya, apalagi yang kemarin dikeluhkan oleh teman saya seorang guru besar di Solo, itu anak muda sekarang sudah kacau balau. Kacau balau. Dalam hal apa? Hubungan laki perempuan. Malah ditambah lagi laki-laki dengan laki-laki. Nah, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adik-adik ini ngajak temennya ngaji ya. Yang banyak ini satu tok, kasihan. Kalau dikumpuli sama kumpul dengan para orang sepuh dua. Nanti lama-lama ngantuk dia. Karena jenuh. Ini aku kok wong-wong loro tok. Ya. Atau jenuh-jenuh terus ngambil HP, WA dan seterusnya. Karena memang menarik ya dunia sekarang. Nah, jadi mari kita lihat itu yang ini apa? Ini judulnya apa? Ini yang asam urat. Yang asam urat pun karena kelebihan produksi atau kelebihan makan. Ya, dulu sudah pernah kita jembreng apa yang menyebabkan lebih. Atau ketiga, kena gangguan ginjal. Orang yang kena gangguan ginjal nggak bisa memproses, Pak, Bu, ya keluar harusnya. Asam urat itu kalau sudah dicerna, sisanya keluar. Tapi orang yang terkena gangguan ginjal ditarik kembali itu di ginjal, beredar lagi di peredaran darah, akhirnya melebihi. Kalau laki-laki 7 batasnya. Oh, ternyata diperiksa 9. Ya mesti ana sing daerah cekot-cekot ya. Ibu itu antara 4,5 sampai 5. Jadi ibu lebih ringan, lebih kecil. Tapi harus ada, tidak boleh tidak ada asam urat karena ini zat penting dalam tubuh. Tapi kalau kebanyakan jadi sakit kan. Semua gitu ya. Ada teman saya minum air kalau pagi itu langsung 2 liter. Wah, terapi air, Pak. Iya, ora apa-apa, banyu paling kok ditokno neh karo kencing aku. Tapi nek ginjalmu gangguan ya malah memberati ginjal. Nah, tapi karena dia merasa itu sudah betul, terus Pak, bangun tidur 2 liter. Waduh, beratnya kayak apa itu? Kerucuk-kerucuk. Tapi dia yakin ya enggak apa-apa. Nah, sekarang usianya sudah 82 ya. Masih sehat, masih bisa sepedaan. Tulang-tulang belum ada yang bermasalah. Jadi mungkin tidak hanya itu, dia kan ceritanya hanya satu cerita, aqua, air mineral. Mungkin yang lain dia mengamalkan. Nah, yang disuruh Nabi apa? Habis sholat harus zikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau redaksi yang lain yang saya sebut tadi, genap 100 itu kata Rasulullah sedekah untuk persendianmu. Nah, berarti kalau sholatnya kesusu terus kan sedekahnya kurang. Ya. Jadi jangan ditinggal. Adik-adik juga begitu. Dulu ketika saya ngaji itu sudah tidak berani lagi ninggal. Kalau anak muda kan ada istilah lamcing. Apa itu lamcing? Salam pelencing gitu ya. Wis barok. Malah kalau Jumat itu adik-adik kecil itu salam satu terus ngadeg. Sekarang saya jejeri mereka. Kalau saya nggak khotbah tak jejeri. Tak kandani ya, ngonek salam kudu kanan terus kiri. Lungguh sik ndongake bapake, ibuke. Gek rebutan Jumat berkah. Anak-anak sih kan seneng itu. Wah, antri Jumat berkah, grudu-grudu gitu. Nek pas khotbah tak tunggoni saiki. Sing ngomong tak cedhaki, tak jiwit. Tapi alon-alon. Melengak ngene, menteleng ae. Kan saya nggak boleh ngomong kalau Jumat. Khotbah sedang berbicara. Nah, ini tipsnya
Setelah itu makan yang tidak pokoknya apa gelem. Nah sekarang ini zaman kuliner kan, terbukti itu kulinernya banyak sana sini jajan. Karena kan masak sendiri sekarang kalau hanya untuk orang dua kan susah ya. Kan sayur itu sayur asem sak paket. Nggih Bu. Sayur kunci sak paket. Ya nek dimasak dhewe rantek wong loro tok. Akhirnya jajan. Nah, jajan ini kan jenengan perso micine dikei pira? Dikei pirang sendok. Ngerti mboten? Dirahasiakan. Nah, jadi kemasukan macam-macam yang seharusnya nggak boleh masuk. Nah, ini asal semua penyakit adalah makan sembarangan. Ya, kuliner itu ya ternyata ada efeknya. Sekarang didorong kuliner terus. Neng Instagram itu ono masakan kono ini, silakan datang. Karena yang ngomong gitu dibayar Pak. Namanya endorsement ya. Di sana perapatan sana ini cirinya gini-gini ada warung. Wah, warung elek tapi masakannya top. Nah, itu orang yang ngomong gitu dibayar itu. Jangan salah ya. Akhirnya kan ngomong do berguduk dah kuliner. Padahal kita disuruh tidak boleh menghamba perut. Ya, butuhnya aja. Lah mau kuliner ya bisa silakan tapi ya sebulan sekali apa-apa gitu. Jadi tidak usah terlalu ini. Ada ibu-ibu yang kelebihan uang. Ibu dokter, anaknya udah selesai, uangnya banyak. Mau apa coba? Ya piknik toh. Kalau piknik mesti gandengannya apa? Ya kuliner. Ya belanja, kalau belanja urusan dia. Tapi kulinernya ini berbahaya. Karena kalau disuntik tadi mahal ya. Terus apalagi tadi zatnya sekarang. Zatnya yang ini istilahnya aja. Zatnya yang marahi kakean gout atau asam urat. Ini ada tabelnya di bawah. Nah ini gambarnya Pak. Nah, Pak gede gitu. Ini asam urat nih, ciri-ciri ini di ujung-ujung. Ya. Itu Pak persendian yang sudah kena asam urat. Tapi yang artritis itu tidak banyak asam uratnya. Yang kuning itu kan gambar asam urat. Asam urat itu nanti kalau di dengkul, di mana, di sendi-sendi tangan dan kaki jadi kristal Pak. Kristalnya persis dom, jarum. Nah, jadi yang bikin nyeri kristalnya itu. Kalau rematik permukaannya sendi sudah tidak licin atau sudah tinggal tulang dengan tulang. Wow, itu sakitnya nemen itu. Bergerak ya, Masya Allah. Nah, nanti suntik sembuh 3 bulan suntik lagi. Karena nggak ada yang tahu penyebabnya yang rheumatoid arthritis. Akhirnya dokter-dokter bilang penyakit salah satu tanda ketuaan. Nah, jadi tua itu ya menyandang banyak penyakit yang memang khusus orang tua. Yang disebut B itu Pak. B apa namanya? Burem. Terus apa lagi? Bengkek. Punggungnya sakit. Terus beser. Nah, itu ring buri terus. Ya, dulu saya satu kelompok satu regu haji itu salah satunya ada yang sudah B. Tapi dulu masih bersyukur ada WC di dalam Masjidil Haram tahun 95. Sekarang nggak ada Pak. Apa menan rematik karo beser. Waduh, metu Pak. Aduh, keluar. Balik net gunane sra ono. Wis diguni wong. Saya pernah ngalami itu sama Pak Ketua Kloter. Kasih yo, Pak. Yo, tapi lupa cara mencegah kencing. Cara mencegah kencing ya minumnya nggak banyak. Wis tonggon, wah dekat sekali dengan Ka'bah. Terus kok delak-delaki saya. Ono Pak, kok delak-delaki aku. Aku pengen pipis ya. Loh, aku yo padha ning gurung banget tapi nek
nunggu sampai Jumatan ya tetep angel iki. Yo metu Pak. Goleki WC. WC-nya sempat keluar semua sudah waktu tahun itu nyari yang di dalam kan tidak banyak Pak. Jadi muter kemana kita nggak tahu petanya. Ya sudah metu Pak. Terus bar pipis, mlebune wis ditutup. Pintu-pintu Ka'bah ditutup, Masjidil Haram udah ditutup. Terus piye, Pak? Ya wis ning jaba wae. Ternyata ning jaba iki panas banget, Pak. Lantainya itu semelet, Pak. Jadi beliau enggak bawa sajadah, jadi akhirnya paruan sama saya. Nah itu. Kalau sepuh kan berat itu, makanya ada keluar sistem kantong kencing itu. Pipis ning kono kok jadi jeli, Pak. Jadi enggak akan mencemari yang lain. Tapi kan tetap batal loh. Harus wudhu lagi gitu. Nah, ini kalau asam urat yang ngenai itu kayak gini nih, Pak. Kayak jarum, Pak. Wah, nyocok-nyocok lah. Bergerak nyocok. Lah kalau tidak asam urat, tadi permukaan sendi sudah tidak licin lagi sehingga sujud ora iso neko, ya kan, akhirnya pakai kursi. Terus apalagi bergerak sakit karena antara tulang yang satu yang bertemu ini sudah enggak ada tulang rawan, sudah. Yang kedua cairannya berkurang, Pak, kalau sepuh itu. Jadi dalam kantong di dalam sendi itu, ya sendi itu tertutup, Pak. Kapsulnya enggak bocor sama sekali, keluar cairan. Cairannya kayak minyak kelentik. Jadi bisa untuk kasih oli lah gitu ya. Dan otomatis panjenengan nate ganti oli mboten? Ora tahu alhamdulillah. Terus alhamdulillah rampung-rampung. Lho karena orang gawe oli iso dadi oli ya, Pak. Kita hanya masukkan makanan aja ke dalam mulut, akhirnya dicetak dibentuk menjadi berbagai macam zat yang berguna untuk tubuh kita untuk bergerak dan lain-lain. Nah, ini tabelnya mana yang di belakang? Nah, ini numpuk di depan-depan, di ujung-ujung kalau GOUT itu atau asam urat itu. Bisa sampai melentung. Wah, sakitnya berat ini. Gerak gitu. Saya punya teman, Pak, makan emping 2 lembar langsung kumat. Emping itu loh yang dibikin digoreng kayak kerupuk itu, ya kan? Ya sama, makanan yang dari sayur asem kan kadang-kadang ada melinjonya. Oh itu kalau dimakan oleh beliau nggak bisa jalan itu. Ya, beliau ya mungkin karena faktor keturunan mungkin ya. Jadi berat sekali karena asam uratnya. Ya kalau ringan-ringan ya mungkin masih bisa bergerak tapi ada rasa nyeri sedikit. Nah ini di ujung-ujung ini gambarnya, Pak, numpuk sampai menjadi topus. Topus itu asam urat yang numpuk di suatu sendi. Biasanya ujung-ujung itu kaki atau tangan. Nah ini melentung. Ya. Bahkan ada yang di telinga itu. Nah ini kan bingung dengan rheumatoid arthritis. Yang rheumatoid arthritis tadi karena sendinya sudah aus. Ya, sudah dipakai lama dan diforsir, badannya gemuk. Ojo kuru-kuru, mudah elek, kan gitu banyak. Padahal kuru itu langsing itu bagus. Jadi anak-anak juga gitu, Pak. Anakku kok ora lemu-lemu ya. Nek lemu kan lucu. Emang anakmu nggo lucu-lucuan? Kan tidak. Ipar saya dulu gitu. Kok pengen anaknya lucu, pengen sehat apa lucu aku. Kowe iki piye to? Ya itu tadi batasnya. Wanita 6, laki-laki 7. Atau ada yang bilang 5 lebih bagus ya. Supaya enggak ini kayak jarumnya. Nah, terapinya ya
Yang paling jos diet. Diet ngurangi yang masuk ya. Kalau obat itu bisa kalau sakit saja. Kemudian yang tabelnya. Nah, ini nih tabelnya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi nggak digebiaya semua. Contohnya yang tinggi nggak boleh, tanpaan pun nggak boleh. Apa itu? Otak. Otak ini enak Pak kalau digoreng kayak apa? Telur. Saya punya bule itu. Wah Mas, aku ini mam ora usah macem-macem. Wis pokoknya tak gorengke otak wis dibungkus karo putih telur atau apa. Wis nikmate karo segone anget-anget gitu. Itu saya peringatkan, ojo lek kudu diganti-ganti. Yo nek kuwi kepengen seminggu lah. Sepekan sekali minum makan itu. Lah beliau hanya memburu nikmatnya. Akhirnya apa? Kena asam urat yang sangat parah nggak bisa jalan. Ya sudah, tanya lagi ya diobati. Terus yang kedua, minumnya selalu manis. Nek manis ora nyaman. Nah, kena yang kedua, diabetes. Ya ini. Karena kalau udah umur kan kayak mobil, Pak. Mobil itu kalau sudah 5 tahun ke atas kan apa sekenceling yang awal. Enggak tahu. Itu akhirnya timbul kerusakan-kerusakan sama manusia juga gitu. Pokoknya batasnya 50-55. Ke atas sana sudah mulai terjadi kerusakan-kerusakan. Ono sing untune karena ndak mau manut dokter. Gosok gigi 2 kali minimal. Bangun pagi sama mau tidur. Nah, dia nggak mau. Akhirnya usia 60 sudah. Kalau makanannya lari-lari lari ke sini, lari ke sini. Nah, giginya kayak lagu, Pak. Giginya tinggal 2. Putune malah ngece-ngece. Tredung lalala. Saya usul, Pak. Sama kalau tidak salah TVRI atau lagu itu dicopot saja, dilarang. Karena banyak nenek sekarang sehat, giginya masih utuh. Nah, karena gosok gigi Pak, gosok gigi itu Pak kalau malam hari wajib Pak, karena sisa makanan ini nanti membusuk. Kalau membusuk ditempati oleh bakteri. Bakteri itu kalau ada itu Pak, dia gasir Pak, gasir gigi Pak, sampai bolong. Jadi pencuri kalah sama bakteri gigi Pak. Wato serak karuan itu digasir bolong. Akhirnya kalau bolongnya sampai ke akar kan copot Pak. Nah, akhirnya ya semua orang punya pandangan orang tua ompong itu biasa. Padahal sebenarnya bisa tidak ompong. Ya, yang muda-muda mulai sekarang ya, gosok gigi bangun tidur sama mau tidur. Kalau mau bagus tiru dokter gigi. Habis makan gosok gigi, habis makan gosok gigi, tapi repot. Repot. Jadi harus ngantongi sikat gigi terus kan. Pas jalan di luar rumah kan harus gosok gigi juga. Jadi kalau saya pokoknya minimal 2 kali. Bangun tidur sama tidur lagi. Ya Pak, sebelum tidur. Nah, purin tinggi ini otak, hati. Oh, ternyata apa Pak? Jeruan udah jangan. Ya. Kecuali sekali-sekali. Kadang-kadang kan ada berkat toh Pak. Berkat itu sambal gorengnya mesti ono atine, ono rempelone. Nggih mboten? Apa ditinggal? Oh enak itu. Lah tapi kan berkatan kan tidak setiap hari. Ya ora apa-apa. Diimbangi karo olahraga. Ya kan? Makan buah. Pokoknya buah sama sayur jangan ditinggal, Pak. Itu makanan wajib itu. Terus apa yang selain itu? Nah, sekarang bertambah banyak manusia menghadapi masalah karena dulu warung makan bebek itu jarang, Pak. Belum ketemu resepnya supaya enggak bau lain itu. Sekarang kan wah bebek macam-macam, bebek gendut, bebek asli, bebek macam-macam. Itu sumber juga, Pak.
sumber untuk kena asam urat ya. Terus sarden, makarel sejenisnya, pokoknya ikan kaleng. Nah, di Demak sekarang Pak di pinggir jalan tuh kerang, jual kerang sambil dimakan di situ. Ya kalau sebulan sekali nggak ngefek lah. Tapi kalau tiap malam wah kena pasti ya. Udah kena ini kolesterol ya kan. Itu yang ini saya titen aja Pak, titen. Hewan laut yang gerakannya cepat itu tidak punya kolesterol Pak. Contohnya apa? Cumi-cumi Pak. Banyak yang salah paham. Cumi-cumi kok jari kolesterol. Enggak, dia gesit. Berarti apa? Isinya cuma otot itu. Ya. Termundur loh Pak. Hebatnya Allah itu. Mundur bisa cepet ngono. Jajal dengan nyetir mobil mundur jajal. Ana lomba ngono ora. Nabrak-nabrak. Tapi cumi seset. Lah sing ngalon apa Pak? Kerang kan alon Pak. Meneng ae. Ombak yang bikin dia bergerak. Dia buka, ana makanan nutup neh kan gitu. Apalagi rajungan. Rajungan tuh cepet kalau ada bahaya, Pak. Kalau nggak ada bahaya meneng ketemu. Kolesterolnya tinggi, Pak. Apalagi coba? Hah? Udang. Udang kan banyak diemnya. Kalau begitu ada ancaman, bus itu. Itu cuma titenan saya. Boleh diambil, boleh tidak ya. Nah, ada yang sedang, Pak. Sedang ini boleh. Nah, jadi semua nggak boleh nanti tubuh kekurangan zat gizi, ya. Jadi misalnya apa ini daging boleh, tapi ya daging model berkat, tidak gede-gede. Saya pernah makan Pak, steak Pak, gratis Pak, karena rumah sakitnya sedang merayakan Natal. Semua yang beragama lain juga boleh mendapatkan makan gratis. Bareng metu Pak, satu piring itu isinya daging Pak. Masya Allah. Sebelum makan saya nangis Pak. Lagi nek saomah iso ping urang dina iki. Saomah mangan kabeh. Lulusan orang sana itu kok makanya daging kayak gitu ya. Makanya kuat-kuat ya. Ya. Telur itu kalau nyeplok itu ya enggak hanya satu. Kuat mereka itu. Susu. Lah kita ini kan makanya bal-balan enggak pernah menang tuh Pak. Bener enggak? Saya ditanya teman-teman. Ditenon, gimana kalah pemenang. Nah, pokoknya selama Indonesia belum bergizi itu kalah. Lah ana apa wong kono bergizi sikile dawa-dawa. Bergizi otaknya encer. Jadi nembak bal ya kena kancane. Satu grup. Lah awake dhewe nembak bal der malah musuh sing dikeki. Ya, pokoknya kalahan. Perbaiki gizi se-Indonesia dulu. Nah, sekarang ada apa? MBG, makanan gizi gratis. Tapi kan cuma makan siang tok. Ya kan? Enggak ada susunya. Ya paling ceplok karo oseng-oseng opo. Ngono ae. Ya, mudah-mudahan ada efeknya. Tapi kan yang benar itu ya makan pagi, makan siang, makan sore. Gitu. Jadi yang di tengah ini boleh Pak sebagian. Ya. Dicegah sebagian atau tidak banyak-banyak. Contohnya apa? Sayur Pak. Sayur ini apa? Tahu tempe boleh. Kan ada yang bilang tahu tempe nggak boleh kalau kena asam urat. Duh menderita sekali orang Indonesia itu kalau lihat tempe Pak. Wah semangat Pak. Soto no tempe ini, apa-apa no tempe ini. Goreng sik garing, anget wah. Serbu itu. Lah kok enggak boleh? Boleh, tapi ya satu aja kalau asam urat ya. Kalau enggak asam urat bolehlah dua gitu ya. Itu apalagi kacang kering. Loh, ini kalau kacang kering, tapi kacang yang baru diambil malah boleh. Ya, kacang kering kan sudah diproses lama, Pak. Jadi dalam dirinya kacang sudah timbul asam purin, purin. Ya, nanti jadi asam urat. Tapi kalau kacang brol yang baru diambil, godok,
silakan. Mau apa-apa ora entuk piye. Ya, bahaya nanti. Bayam boleh, tapi jangan sak mangkok gede. Ya cukup kasih dalam nasinya, ya. Udah wis ngrasake bayem lah gitu. Apalagi daun singkong boleh. Rumah makan Padang kan setelannya mesti ada daun singkong toh, Pak. Kan nggak banyak toh. Ya boleh lah. Terus apalagi? Kangkung sama ya. Nah, melinjo nih masih boleh juga loh melinjo, tapi harus tahu ya. Oh, ternyata 7. Nah, 7 kan masih boleh. Jadi dari 9 udah turun. Ada obat yang di luar pemerintah itu, yang obat di puskesmas, godong salam Pak, itu manjur juga itu kalau kena asam urat. Tapi kan saya nggak berani meresepkan karena belum diteliti efek racunnya. Jadi jangan keliru Pak, herbal itu semua punya efek racun. Namanya apa? Keamanan tubuh harus dijaga. Berarti setiap herbal harus diteliti efek racunnya. Tapi sekarang kan enggak. Ada kisah anak teman saya pinter internet Pak, ngeramu-ngeramu sendiri dari beli sana beli sini diombe. Bar bodo ora iso kencing, ternyata gagal ginjal. Nah, ini kan repot. Karena dia punya pandangan herbal ora ono efek sampingi. Itu salah, ya. Semua zat yang masuk tubuh harus dicek apakah punya efek racun. Nah, kalau numpuk dari godong A, godong B, godong C, numpuk ya ginjalnya kena. Yang paling boleh semua nasi, ubi, singkong. Nah, ini boleh bebas ini, ya. Bihun, tepung beras, roti, kue kering, puding, susu boleh. Ya, jangan bilang susu nggak boleh. Susu itu basa. Asam urat, asam. Basa ketemu asam gimana? Netral. Jadi susu boleh. Saya sekarang masih minum susu, Pak. Keju boleh, telur boleh, lemak ya tetap nggak boleh israf ya. Misalnya suka sate, karena ada yang milih daging tok, ada yang milih tengahnya ada lemaknya. Karena kalau baru masak itu, wah jos itu ya, 3 atas, nomor 4 gajih, nomor 5 daging meneh. Itu katanya sangat lezat, ya boleh lah. Cuma itu, tapi pesennya 5 wae. Jadi gaji 5. Tapi kalau pesennya 20, gaji jadi 20. Ya jangan, jangan israf. Baik, sekarang ke ini, ke rheumatoid arthritis. Tadi sudah saya buka, tinggal 10 menit supaya tahu bedanya. Jadi kalau di toko obat nggak dihapusi. Wah ini selain obat setelan, jenengan harus minum ini supaya asam uratnya turun. Nggak sakit asam urat, akan ngombe asam urat. Nah ini Pak, belum diketahui penyebabnya. Jadi dokter itu ya hanya orang berilmu, tapi banyak hal yang tidak diketahui dokter. Termasuk artritis, kenapa kok sampai lapisan entek, sampai tulangnya bergerigi, sendinya itu akhirnya sakit. Nah, salah satu teori adalah autoimun. Autoimun itu dirinya sendiri merusak dirinya sendiri. Ya, makanya nek negara sedang autoimun repot Pak. Ini autoimun semua ini. Masa sekarang preman berorganisasi? Wah, bahaya Pak itu. Grip itu kan namanya grip sikatan apa. Nah, nanti kalau ini didengar di YouTube, ada yang tidak terima ya saya matur bahwa tobat dulu baru bikin grip. Gak jadi preman dulu, tobat. Kan ada filmnya Preman Tobat RCTI. Nah, setelah sembuh, tobat nasuha, jadi bagus, membentuk organisasi. Karena organisasi ini tugasnya akan membantu pemerintah untuk memakmurkan rakyat. Nah, kalau masih bersifat preman kan
Engko teko-teko karo menteleng, karo gede-gede wonge, karo jaketan, karo tatoan. Udeni to. Kalau preman berkuasa, ya kan? Ya. Nah, itu namanya autoimun. Di dalam dirinya merusak dirinya. Di tubuh ada, Pak. Satu, kencing manis, itu juga autoimun. Lah, orang nopo-nopo kok ujuk-ujuk pankreasnya kok macet. Nah, itu salah satu teori. Berarti pankreasnya kena serangan dari tubuhnya sendiri, terus produksinya macet atau produksinya hoak. Jadi ono insulin tapi orang iso kerja. Itu kena kencing manis, ya. Nah, jadi tubuh ini sudah dipelihara oleh Allah, maka kita harus bersyukur dan ibadah-ibadahnya dikerjakan. Contoh lagi, Rasulullah tadi kan bilang zikir setelah sholat ya. Beliau ngendikan lagi begini. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah duha, itu akan baik untuk tulang-tulangmu. Dan cukup 2 rakaat. Jadi sholat duha jangan ditinggal sekarang ya. Pokoknya adik-adik juga walaupun sibuk ber-WA tapi ya guyu-guyu. Sholat duha deh. Oh itu nanti kuatnya sampai sepuh. Saya punya dulu sudah saya ceritakan sini ada seorang ustadz di kecamatan ngajinya di kabupaten. Ya sudah almarhum. Itu waktu ketemu saya usianya 97 Pak. Masih ngaji, masih naik angkot. Jalannya masih tegak. Kok mantas menten sehat toh. Mbah, karena itu ayahnya teman saya. Nah, pas saya ajak karena pas saya lewat beliau masih jalan, kemudian berhenti nunggu angkot. Lalu saya ajak, kalau dari akan Mbah, sampun Pak Dokter kalau biasa kok pun hafal sopir-sopir itu. Karena orang tua yang sangat sepuh tapi masih terengginas gitu. Meninggalnya 107. Hebat sekali ya. Tapi menjadi ustaz. Kan umur yang manfaat itu. Ya kan? Nah, itu doanya yang kita baca itu. Allahumma afini fi badani. Moga Pak sareng-sareng. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi samai. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. A'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta 3 kali. Tapi ada satu lagi Pak yang resep beliau. Napa melih, Mbah? Kula niku nampi sedaya takdire Allah. Awak kula piyambak sak keluargane. Napa mawon sing ditakdiraken kula tampi kanthi ikhlas, kanthi ridho dan ikhlas. Wah, ini kan penting ini, Pak. Ya. Kita menerima ketentuan Allah dengan ridho. Nah, itu salah satu resep. Karena sudah ridho kan tidak lau-lau tuh Pak. Lau-lau persa ya. Andekan. Nah, saya dulu begini, mungkin tidak akan begitu. Nah, itu setan Pak. Tapi waktunya nggak cukup. Padahal saya mau menerangkan itu, tapi ya nanti lain hari ya. Gitu. Jadi autoimun berbahaya. Negara juga bisa kena autoimun. Pemberontakan itu autoimun tuh. Jadi ini ada gangguan di dalam tubuhnya, di hormon-hormonnya, di faktor infeksi. Nah, kalau pernah jatuh sebelumnya bisa. Tahun berapa tuh jatuh, memar di lutut. Tahu-tahu muncul menjadi rematik bisa. Ya. Jadi tubuh ini sudah punya aturan main, semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan lupa mohon tadi, Allah maafini fi badani. Terus apalagi ini yang perlu cara terbentuknya. Nah, cara terbentuknya tinggal 5 menit. Ya tadi itu terjadi gangguan autoimun, terus lapisannya ini digerus, yang tulang rawan yang harusnya jadi bantalan akhirnya habis. Nah, kalau habis tulang ketemu tulang, padahal tulangnya sudah umur, jadi sudah enggak licin, jadi ada gerigi-geriginya hingga kena. Nah, apalagi ini
Gejalanya beda Pak. Gejalanya kalau asam urat apa tadi? Ujung-ujung. Ya, ujung tangan, ujung kaki, pol dengkul. Ya kan? Lah kalau rematik bisa di mana saja. Ini paha, sendi paha sini. Bisa di tulang punggung, bisa di mana-mana, ya. Jadi caranya gimana? Ya ke ahlinya. Ahlinya kan nanti dicek laborat. Laboratnya bagus asam uratnya berapa? 6 misalnya. Tapi kok nyeri, bahkan sampai melentung, merah. Kayak orang radang. Nah, itu artritis tadi ya. Oleh karena itu, nah ini ada yang lebih canggih. Ini di luar puskesmas. Kalau puskesmas kan cuma asam urat saja. Ini di luar itu ada antibodi ya, IgM. Nah, itu diperiksa. Ternyata bermasalah. Komplikasinya, nah itu tadi, ini saya tulis, yang pil yang warna hijau atau biru itu lama-lama kan justru merusak tubuh. Ya, ada apa? Berapa tadi? Menyerang sumsum tulang belakang, menyerang lambung, terus apa lagi tadi? Timbul wajah seperti rembulan, ya kan? Rentan terhadap penyakit infeksi kronis, misalnya TBC. Nah, nanti ini sembuh, kena yang lain yang lebih parah, repot ya. Jadi harus tanya sama dokter. Demikian Bapak Ibu, masih lah ini sehat ini, gambarnya sehat nih. Bisa nggak seperti ini? Nah, itu ngecek dirinya sendiri. Oh, angel ini. Saya juga belum tentu bisa. Ya. Tapi ya mohon maaf tidak pakai jilbab, Pak. Udah orang kulit putih. Tapi hebat ini. Saya punya tetangga orang barat kontrak ya. Wah, melakukannya secara terkejar, Pak. Kadang-kadang kalau jalan kaki ketemu, wah nguncruk wae, usianya kira-kira 60 lebih. Karena apa? Biasa, Pak. Biasa olahraga. Nah, kita kan olahraganya luar biasa. Jadi keluar dari biasa. Jadi sok-sok olahraga, sok-sok orang. Jadi mungkin digerakkan masjid mungkin ya. Jalan pagi. Kalau biasanya kan lombanya 17-an. Tapi kan jalan santai. Karo anaknya, karo bojone ngobrol. Jalan yang bener tuh kata guru saya nih, Pak. 1 sedotan napas, 2 langkah. Langkahnya panjang. Ya. 2 langkah. Ngeluarin 2 langkah lagi. Nah, itu baru efeknya ada selama 30 menit. Tapi kalau santai karo wis mau bengi ono berita ngene lho. Wis ngerti urung. Nah, iku olahraga iku. Iku olah mulut. Olah mulut. Takon berita. Ada pertanyaan, Pak? Monggo. Kalau ada 5 menit nanti. Oh, monggo, Pak. Oh, doa saya belum terkabul ya. Masjid membeli mic yang nggak pakai kabel. Kita berdoa semoga masjid membeli mic yang nggak pakai kabel. Amin. Bapak. Nah, ini penting. Saya kemarin ditanya WA, kayak YouTube, kayak apa, piye Mas? Ngene. Aturan WHO, ya Pak, semua orang boleh membuat vaksin dengan syarat. Wah, syaratnya panjang, Pak. Pak Terawan gagal, Pak, bikin vaksin. Walaupun dia mantan Menteri Kesehatan. Kuncinya ada di ilmu, Pak. Jadi vaksin itu apa sih? Vaksin itu bakterinya atau virusnya dilemahkan. Kalau virus partikelnya aja malah diketok. Loh, saking canggihnya ilmu kan barang ora ketok bisa diketok loh, Pak. Diambil badannya aja atau tengahnya aja atau ekornya. Terus dikembangkan supaya dia nanti menjadi cairan bersama-sama dengan potongan-potongan itu yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Nah, tubuh itu mengenal
Sistem pertahanan, Pak. Jadi tubuh kita itu pokoknya canggih. Makanya saya selalu bilang, alhamdulillah rawis-wis gitu ya. Jadi tubuh itu bisa dilatih untuk mengenali kuman. Caranya ya harus dilemahkan. Itulah vaksin. Jadi kuman yang sudah dikemas tadi, dibotoli, suhunya tertentu. Karena kalau suhunya di atas yang sudah ditulis itu rusak, Pak. Makanya ada namanya rantai dingin. Dari pabrik sampai puskesmas itu harus selalu di dalam pendingin, kulkas. Ya. Begitu listrik mati gimana? Nah ini kan ilmu semua, Pak. Jadi kalau di dinas kesehatan, di rumah sakit itu ada namanya server besar, Pak, namanya UPS. Begitu listrik mati, dia bekerja untuk menghidupkan listrik cadangan, yaitu genset, kulkas nggak akan mati, karena itu ada batasnya, Pak. Maksimal sekian menit itu akan mati. Nah, syaratnya membuat bagaimana? Ilmu lagi, Pak. Tadi kan ngetok-ngetok tadi atau melemahkan. Ya. Kuman TBC itu khusus, Pak. Sampai disebut cara ngecatnya aja beda. Basil tahan asam. Ya. Apa maksudnya? Kalau umpama penjenengan makan mengandung basil TBC masuk ke dalam lambung, kuman lain hancur, Pak, karena ada asam lambung, ya kan? TBC nggak hancur gitu. Jadi ada Allah tuh memberikan apa pengecualian. Nanti masuk ke usus jadi TBC usus, gitu loh. Ya, jadi TBC angel. Pengobatan yang sudah diketahui sukses 6 bulan. Lah iku ya ora ono obat jenenge Mas Rifan kapsul nu ora ono, Pak. Jenenge yo londo-londo kabeh apa barat-barat kabeh karena sing menemukan mereka etambutol, isoniazid, dan rifampisin. Dan aku sing nemokke kan Rifan kapsul. Ya, itu rifampisin. Terus ada lagi kalau 3 ini enggak kuat, ada tambahan lagi nomor 5, nomor 6. Nah, ngobati ini susah karena 6 bulan orang banyak gagal. 2 bulan diobati, tubuh seger, Pak. Naik berat badannya, merasa sudah sembuh, dihentikan obat. Akhirnya apa yang terjadi? Balik lagi itu kuman yang sudah tele-tele. Ya kan, dia pintar ngumpet kemana-mana itu. Namanya dorman. Dorman itu ngenteni nek sing duwe tubuh ini lengah. Begitu sing duwe tubuh lengah, masih lengah enggak dimakani pil, bergerak lagi dia hidup. Nah, ini memang perkara susah. Dunia masih dicekam TBC ini luar biasa. Lah WHO mengumumkan siapa saja boleh bikin vaksin. Lah Bill Gates pinter, duitnya keturahan kok Pak pripun. Komputer wis beres, Windows wis beres. Apa itu? Microsoft Office ini yang dipakai seluruh dunia lah Pak ini. Ono PowerPoint, Word, Excel itu dia yang bikin semua, termasuk sistem Windows-nya. Nah, kan duitnya wis ora ketulungan tuh Pak. Nah, dia di barat ini dia ngomong ingin membantu manusia, kemanusiaan. Nah, terus dia oleh temennya karena dia punya tim kan, Pak, tim ahli. Dia nggak vaksin wae. Sing burung terpecahkan kan vaksin-vaksin yang memang belum lahir. Seperti HIV, Pak, nggak ada vaksinnya, Pak. Hepatitis B nggak ada vaksinnya. Apa hepatitis C, D, E, semua hepatitis yang gawat-gawat nggak ada vaksinnya. Nah ini dia nomor 1 mencoba TBC. Nah nawar-nawar kayak honor ini lah karena Indonesia ini nomor pinten TBC nih coba juara Pak kita ini. Ya nomor 1 Cina juara umum. Paling besar penduduknya, paling besar terkena TBC. Nah India sama Indonesia itu undi terus. Nerak 2-3, Indonesia naik lagi 2, sekarang 2 kayaknya ini. Ya, jadi juara tapi juara apa? Akeh penyakitnya TBC. Lah, mungkin India nerima, Cina nerima kan kita nggak tahu, kita cuma beritanya di Indonesia. Nah, Bill Gates ini memang cerdas. Ya, jadi ada 3 tahap untuk lahir vaksin. Uji pertama,
uji kedua, uji ketiga. Nanti kalau itu berhasil, ya menurut saya sebagai dokter, Indonesia berjasa. Karena vaksin itu akan dipakai untuk seluruh dunia. Jadi bukan kelinci percobaan Pak, bukan. Itu semua ada protokolnya. Ketika nomor 1 ya, studi 1, dimasukkan tubuh tidak berbahaya. Dicek Pak, mereka harus datang ke rumah sakit. Yang sukarelawan ini loh nanti, kan belum ini masih omong-omong antara presiden dengan Bill Gates. Tapi komentar namanya medsos sak karepe sing komentar ya. Wah iki engko nek divaksin terus umure pendek. Lah aku ya ndonga terus aku pengen divaksin Covid. Ya Allah, sing gadah umur niku jenengan. Kula nyuwun tambah ben iso berbakti, berdakwah ke sana kemari gitu. Alhamdulillah dadi pimpinan organisasi sing sesuai kali permintaan kula nih. Nah, kan perlu sehat. Tapi ya kadang-kadang terpengaruh. Wah, aku wis divaksin ping 2 apa ping 3. Umurku jadi pendek apa piye. Wallahu alam. Tapi kalau mereka sudah mengikuti protokol WHO, ya udah boleh dipakai, Pak. Uji 1, uji 2, uji 3. Nah, uji 1, 2 ini terbatas, Pak. Enggak semua orang Indonesia dipakai. Terbatas sekali. Karena tidak lulus di uji 1, tidak lulus seterusnya. Kayak Pak Terawan. Ya. Ujinya pertama gagal. Undip langsung mengundurkan diri, ya kan? Disusul UGM, disusul Pajajaran dan lain-lain. UI masih. Tapi terus disemprit sama Badan POM bahwa telaah kita vaksin yang dibentuk oleh tim ahli Dr. Terawan CS kan banyak ahlinya. Dinyatakan tidak berhasil sebagai vaksin. Nggak ada lagi vaksin Nusantara, Pak. Gitu Pak kira-kira. Jadi jangan keburu nafsu dengan kabar TikTok, kabar apa yang tidak bisa kita hubungi, Pak. Coba kalau bisa kita hubungi, telepon aja. Piye iki omonganmu ning TikTok iki? Kan nggak bisa. Ya itu anggap saja angin lalu. Tanyalah pada orang yang bertanggung jawab dan ngerti ilmunya. Kira-kira begitu, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi? Sudah jamnya siang ya. Mari kita berdoa sekali lagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Satu lagi biar lengkap 3 ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Contoh ketidakpastian seperti saya kemarin naik kereta api. Wis milih kira-kira sing tak pikir kabeh penumpang sehat. Jejer saya, Pak. Senggerak-senggeruk meler dan demam katanya. Wah, iki aku payah kita pakai masker. Tapi makainya masker kan telat Pak, harusnya duduk langsung pasang masker. Nah, rasanya nggak enak badan ini ya. Nah, mudah-mudahan tidak sampai lanjut, tapi batuknya sudah mulai ada. Mudah-mudahan nanti dikasih obat sembuh. Jadi kita tidak ada kepastian ya, selalu tidak pasti. Termasuk jejer, termasuk di mall, termasuk di mana kita selalu terpapar. Nah, dengan doa itu mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, mohon dimaafkan kalau ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat